Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya berbagi informasi terbaru terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang mana ini disampaikan melalui surat edaran terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya atau THR 2024 yang dialamatkan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Surat edaran ini diterbitkan 15 Maret 2024, yang mana ini adalah surat edaran dari dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan nomor M-2-HK-04-3 Romawi 2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 bagi pekerja buruh di perusahaan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, apa yang disampaikan dengan tegas oleh Menteri Ketenagakerjaan bahwa THR 2024 ini tidak boleh dicicil. Nah, apa kira-kira hubungannya dengan para PNS P3K TNI Polri dan para pensiunan, Bapak Ibu? Di sini disampaikan pada informasi ini langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, disampaikan kepada pemerintah supaya THR di tahun 2024 tahun ini dibayarkan sesuai dengan jadwal dan tidak boleh dicicil, ya, artinya dibayarkan sekaligus 100%. Terkait dengan hal ini Bapak Ibu, mari kita simak bersama apa kira-kira isi dari surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI kepada seluruh pejabat, ya, terkait dengan pembayaran THR di tahun 2024 tahun ini. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, ikuti informasinya sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja pada informasinya. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauzia menerbitkan surat edaran terbaru nomor M-2-HK-04-3 Romawi 2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Di mana surat edaran ini yang diteratangani Ida selaku Menteri Ketenagakerjaan ini diteratangani pada tanggal 15 Maret tersebut, ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Dalam keterangan persnya, Senin 18 Maret 2024, Ida menekankan bahwa pemberian tunjangan hari raya atau THR keagamaan ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Sekali lagi saya pertegas kembali bahwa tunjangan hari raya atau THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil. Ini tegas disampaikan Bapak Ibu, ya. Beliau menambahkan, saya minta perusahaan agar memberikan perhatian dan taat terhadap ketentuan ini, ujar Ida Fauzia selaku Menteri Ketenagakerjaan. Menaker mengatakan bahwa THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Jadi, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, termasuk pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Semuanya berhak mendapatkan tunjangan hari raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi bagi para pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan tunjangan hari raya atau THR sebesar 1 bulan upah atau 1 bulan gaji.
Sedangkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja, sesuai dengan masa kerja bulan dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah, kata Ida. Terkait dengan pekerja ataupun buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, Ida menyampaikan bahwa bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja tersebut. Sedangkan untuk pekerja buruh yang menerima upah dengan sistem satuan hasil, maka perhitungan upah 1 bulan didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan imbuhnya. Lebih lanjut, Ida mengatakan, bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja atau PK, peraturan perusahaan atau PP, perjanjian kerja bersama PKB, atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan telah mengatur besaran tunjangan hari raya lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka THR yang dibayarkan kepada para pekerja ataupun buruh tersebut sesuai dengan PK, PP, PKB, atau kebiasaan. Bagi perusahaan yang perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan telah mengatur besaran dari THR lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka THR yang dibayarkan kepada para pekerja atau buruh tersebut sesuai dengan PK, sesuai dengan PP, sesuai dengan PKB, maupun sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di perusahaan, ujarnya. Untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan meminta gubernur beserta seluruh jajaran setidaknya melakukan 3 hal. Nah, kira-kira apa 3 hal tersebut, Bapak Ibu? Apa yang disampaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja kepada para gubernur ya beserta seluruh jajaran yang harus lakukan 3 hal ini, Bapak Ibu. Pertama, mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten kota membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, mengimbau perusahaan agar membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan. Yang ketiga, membentuk pos komando satuan tugas atau posko satgas ketenagakerjaan, pelayanan konsultasi dan penegakan hukum THR keagamaan tahun 2024 di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten kota yang terintegrasi melalui website posko THR kemenaker.go.id. Saya juga minta kepada para gubernur, bupati, wali kota untuk mengawasi pelaksanaan pemberian THR keagamaan di wilayah masing-masing imbuhnya. Ida menambahkan, Kemenaker juga telah membuka posko THR untuk melayani konsultasi perhitungan THR, peserta pengaduan secara fisik atau tatap muka dan juga secara online. Adapun secara online, masyarakat dapat menghubungi via posko THR kemenaker.go.id, menghubungi call center 1500 datar 630 atau WhatsApp 0811 9521 151. Dengan dikeluarkan surat edaran ini, maka posko THR Kementerian Ketenagakerjaan telah dibuka kembali tandasnya. Demikian informasi Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia terkait dengan pencairan tunjangan hari raya para pekerja atau buruh dan himbauan kepada seluruh pejabat pemerintah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota terkait dengan pengawasan jalannya pencairan tunjangan hari raya 2024. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.